Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai perbedaan permutasi dan kombinasi. Pertama, untuk permutasi, perlu kita ingat bahwa permutasi sesuai dengan namanya per ini sama UT di sini, maka berarti dia perhatikan urutan gitu ya. Kita ingatkan dia untuk memperhatikan urutan atau urutan dia tuh ngefek gitu. Contohnya seperti susunan A, B, C dengan B, C, A itu dia tidak sama, itu dihitung berbeda gitu ya. Ini misalnya pada susunan duduk gitu ya. Susunan duduk A, B, C sama B, C, A itu tidak sama gitu. Sama halnya dengan B, A, C, A, C, B, C, A, B, C, B, A. Nah, sehingga dapat kita simpulkan ya. Misalnya ini kan ada 3 orang berbeda ya, A, B, C. Ini dia 3 orang berbeda. Kita masukkan ke formula permutasi di mana P, N, R gini. Mana P-nya kan ada 3, R-nya 3 juga. Nah, sehingga kalau kita masukkan rumus permutasi kan 3 faktorial per 3 kurang 3 faktorial. Sehingga 3 kali 2 ke 1 per 0 faktorial. 0 faktorial itu ya 1 ya. Berarti 6 per 1, 6. Makanya ada 6 susunan yang berbeda gitu, dihitung berbeda. Contoh kasus lain dari permutasi itu seperti pemilihan digit PIN ATM. Misalnya suatu digit ATM itu terdiri dari 4 digit gitu ya. Nah, dari yang kita bisa pilih dari angka 0, 1, 2, 3 sampai 9. Nah, misalnya dia milih untuk digit ATM-nya 0, 1, 2, 3. Maka ini akan berbeda apabila dia susunannya 1, 0, 2, 3. Walaupun dia mengambil dari komponen angka yang sama, yakni ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Namun karena susunan urutannya berbeda, maka tetap diperhatikan sebagai susunan yang berbeda gitu. Kemudian contoh lain seperti pemilihan susunan kepengurusan yang terdiri di atas ketua, wakil, dan sekretaris. Misalnya A sebagai ketua, B sebagai wakil, dan C sebagai sekretaris akan berbeda apabila B yang ketua, C yang wakil, A sekretaris gitu. Ini dihitung sebagai sesuatu yang berbeda gitu kan. Karena dia memperhatikan urutan. Nah, kemudian kita bandingkan dengan kombinasi. Berarti sebaliknya dia tidak perhatikan urutan gitu untuk kombinasi. Contohnya seperti pemilihan perwakilan dari suatu kelas, di mana ada ABC, BAC, CAB, CBA, BCA, ACB, ini tetap dianggap satu gitu ya. Karena dia ya tetap sama, itu aja kan, orang tidak memperhatikan urutan. Makanya pada formula kombinasi itu kita lihat misalnya C ini 3 kan 3, maka dia 3 faktorial per 3 faktorial 3 kurang 3. Sehingga kan hasilnya adalah 1 ya. Makanya ini tetap dihitung 1. Ya. Berbeda dengan yang permutasi tadi, ini dihitung 6 ya hasilnya. Hasil dari permutasinya. Sedangkan hasil kombinasi ini untuk contoh kasus yang ABC, BAC, CAB, CBH, BCA ini dihitung tetap 1. Nah, untuk contoh kasus lain dari kombinasi seperti jabat tangan. Misalnya A berjabat tangan dengan B, yaitu sama aja dia B berjabat tangan dengan A, ini tetap dihitung 1 gitu ya. Contoh lainnya memilih kelereng yang tidak disyaratkan secara berurutan, tidak disyaratkan ya. Nah, misalnya ada 3 kelereng merah, biru, hijau gitu. Pertanyaannya misalnya berapa cara milih 2 kelereng misalnya. Nah, bila dia mengambil kelereng merah, biru, yaitu sama saja dia mengambil kelereng biru merah. Ini tetap dihitung 1 gitu misalnya. Nah, contoh lain seperti membentuk tim atau perwakilan seperti pada contoh yang ini tadi. Nah, sehingga dapat kita kesimpulan juga dari kasus contoh-contohnya bahwa
secara umum itu permutasi menghasilkan jumlah kemungkinan lebih banyak daripada kombinasi, karena pada permutasi urutan itu diperhitungkan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.